Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Eka Pujaninjani, saya Yunarista Amelia, dan saya Kolibin Amin, izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Sejarah Sel Elektrolisis. Selamat menyaksikan. Sejarah elektrolisis. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari elektrolisis. Nah, apa sih itu elektrolisis? Elektrolisis adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika arus listrik dialirkan melalui senyawa ionik dan senyawa tersebut mengalami reaksi kimia. Komponen terpenting dari proses elektrolisis adalah elektroda dan larutan elektrolit. Proses elektrolisis ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1834. Nah, di atas ini adalah gambar rangkaian alat dari elektrolisis itu sendiri yang terdiri dari elektroda, yaitu katoda dan anoda, serta larutan elektrolit yang terdiri dari kation dan anion. Nah, selanjutnya siapa sih Michael Faraday itu? Nah, Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan sebagai bapak listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia berkontribusi pada bidang elektromagnetisme dan elektrokimia. Penemuan utamanya termasuk induksi elektromagnetik, magnetisme, dan elektrolisis itu sendiri. Nah, Faraday adalah penemu hukum elektrolisis dan mempopulerkan istilah anoda, katoda, elektroda, serta ion. Nah, bagaimana Bapak Michael Faraday ini memulai penelitiannya di bidang elektrolisis? Jadi, di awal abad ke-19, Michael Faraday menyelidiki hubungan antara jumlah listrik yang mengalir dalam sel dengan kuantitas kimia yang berubah di elektroda saat elektrolisis. Ia merangkumkan hasil pengamatannya dalam dua hukum pada tahun 1833. C atau kolom adalah satuan muatan listrik dan satu kolom adalah muatan yang dihasilkan bila arus 1 ampere mengalir selama 1 detik. Tetapan fundamental listrik adalah konstanta Faraday atau F sama dengan 9,65 kali 10 pangkat 4 kolom yang didefinisikan sebagai kuantitas listrik yang dibawa oleh 1 mol elektron. Dimungkinkan untuk menghitung kuantitas mol perubahan kimia yang disebabkan oleh aliran arus listrik yang tetap mengalir untuk rentang waktu tertentu. Nah, hantaran listrik melalui larutan elektrolit dapat dianggap sebagai aliran elektron. Jadi, apabila elektron telah dapat mengalir dalam larutan elektrolit, berarti listrik dapat mengalir dalam larutan tersebut. Elektron berasal dari kutub katoda atau kutub negatif, sedangkan pada anoda melepaskan ion positif dan membentuk endapan pada logam katoda. Di dalam larutan terurai proses kimia, yakni CuSO4 terurai menjadi ion Cu2+ dan ion SO4 2-. Ion Cu2+ ini akan berpindah menuju keping katoda, sedangkan ion SO4 2- akan menuju ke keping anoda. Lama-lama keping katoda ini akan timbul endapan dan terjadi perubahan massa. Selanjutnya ada hukum Faraday. Jadi, hukum Faraday ini dibagi menjadi dua, ada hukum 1 dan hukum 2. Hukum 1 berbunyi, massa zat yang terjadi akibat reaksi kimia pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang mengalir pada larutan elektrolit selama elektrolisis. Di sini sudah ada rumus persamaannya. Ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Untuk yang pertama, N sama dengan F per F dikali I dikali T. Untuk persamaan yang kedua ada N sama dengan BA per N dikali I dikali T per F. Untuk keterangannya, M sama dengan massa zat, satuannya ada gram, kemudian S sama dengan berat ekivalen, satuannya juga gram, kemudian ada F bilangan Faraday, terus I kuat arus listrik, satuannya ampere, kemudian ada T waktu dengan satuan detik, kemudian BA ada berat atom, N sama dengan jumlah mol zat. Kemudian ada hukum 2 Faraday yang berbunyi massa berbagai zat yang terjadi selama elektrolisis berbanding lurus dengan berat ekivalennya. Menurut Millikan, muatan satu elektron sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi, jumlah elektron dalam satu Faraday adalah
96.494 per 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 sama dengan 6,023 dikali 1 pangkat 23 elektron. Angka ini dikenal dengan bilangan Avogadro. Jadi 1 Faraday setara dengan 6,023 dikali 1 pangkat 23 partikel dengan muatan tunggal atau 1 grek zat. Kemudian di sini ada contoh beberapa manfaat elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama ada pembuatan beberapa bahan kimia, yang kedua ada pemurnian logam, dan yang terakhir ada penyepuhan logam. Untuk pembuatan beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium hidroksida dibuat secara elektrolisis. Contohnya, pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Berikut sudah ada reaksinya, ada katodanya, ada anodanya. Kemudian natrium cair yang terbentuk di katoda mengapung di atas cairan NaCl, kemudian dikumpulkan pada kolektor. Contoh elektrolisis yang kedua yaitu ada pemurnian logam. Jadi, pada pengolahan tembaga dari biji kalkopirit diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit emas, perak, dan platina. Untuk beberapa keperluan dibutuhkan tembaga murni, contohnya yaitu seperti membuat kabel. Kemudian tembaga yang tidak murni dipisahkan dari zat pengotornya dengan elektrolisis. Di sebelah kanan ini sudah ada contoh pengaplikasiannya ya. Contoh elektrolisis yang terakhir yaitu ada penyepuhan logam. Jadi, suatu produk dari logam agar terlindungi dari korosi atau perkaratan dan terlihat lebih menarik seringkali dilapisi dengan lapisan tipis logam lain yang lebih tahan korosi dan mengkilat. Jadi, salah satu cara untuk melapisi dan menyepuh adalah dengan cara elektrolisis. Benda yang akan dilapisi dipasang sebagai katoda dan potongan logam penyepuh dipasang sebagai anoda yang dibenamkan dalam larutan garam dari logam penyepuh dan dihubungkan dengan sumber arus searah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait sejarah sel elektrolisis, di mana pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait susunan sel elektrolisis. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, dalam PPT terdapat contoh gambar susunan sel elektrolisis dan bagian-bagiannya. Yang bagian pertama yaitu ada batu baterai sebagai sumber arus listrik, karena reaksi sel elektrolisis terjadi secara tidak spontan, sehingga membutuhkan baterai sebagai sumber arus listrik agar reaksi dapat berjalan. Kemudian yang kedua yaitu ada elektroda. Elektroda ini merupakan plat logam yang pertama berwarna hitam, yang kedua berwarna coklat. Nah, elektroda ini dibagi menjadi dua, yaitu katoda dan juga anoda, di mana katoda bermuatan negatif dan anoda bermuatan positif. Bagian yang ketiga yaitu ada wadah. Nah, wadah ini sebagai tempat meletakkan rangkaian sel elektrolisis ya teman-teman. Kalau pada contoh gambar di sini menggunakan gelas beker. Kemudian yang keempat adalah larutan elektrolit, yakni larutan yang dapat menghantarkan listrik, karena zat terlalu dapat terionisasi sehingga membentuk kation dan juga anion. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu macam-macam reaksi sel elektrolisis. Yang pertama dengan elektrolit lelehan. Lelehan adalah kondisi elektrolit tanpa mengandung pelarut air. Pada saat proses elektrolisis, kation akan menuju ke katoda dan anion akan menuju ke anoda. Baik, untuk macam-macam reaksi sel elektrolisis selanjutnya yaitu yang kedua ada dengan elektrolit larutan dan elektroda inert. Unsur sebagai elektroda inert adalah untuk unsur PT atau platina dan juga unsur C atau karbon. Digunakan larutan elektrolit yang mengakibatkan adanya kompetisi antara air dengan zat-zat tertentu yang terlihat dalam elektrolisis. Kemudian reaksi sel elektrolisis yang ketiga yaitu dengan elektrolit larutan dan elektroda tak inert. Pada sel ini elektroda tidak inert ikut bereaksi dan hanya terjadi di anoda. Contoh elektroda ini adalah Cu, Fe, Zn, kecuali unsur PT dan juga